Kalau orang sudah menjadi suami, maka dia menjadi ahli waris dari harta istrinya. Dan apabila seorang wanita sudah menjadi istri, dia menjadi ahli waris dari harta suaminya. Harta suami jangan diklaim sebagai milik istri, dan harta istri jangan diklaim sebagai milik suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah melangsungkan akad nikah, pernikahan dinyatakan sah, maka seorang laki-laki dengan seorang wanita itu disebut sebagai suami istri. Sebagai suami istri ada hak-hak bersama. Ada hak bersama, ada kewajiban bersama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hak atas jasmani. Hak atas jasmani berarti secara fisik seorang suami, seorang istri sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri. Karenanya, keduanya harus bisa merasakan kenikmatan. Semuanya harus mendapatkan kenikmatan. Jangan sampai hanya seorang suami yang mendapatkan kenikmatan hubungan suami istri, istrinya tidak. Atau istri saja, suaminya tidak. Tidak begitu. Memang ada istilah yang dikembangkan, tapi ini sebenarnya istilah yang tidak baik. Yaitu bisa jadi ada seorang istri melaporkan suaminya ke polisi. Di negara barat sudah ada yang model begini. Seorang istri melaporkan suaminya ke polisi. Kenapa? Karena dia telah memperkosa dirinya. Bagaimana mungkin seorang suami dibilang memperkosa istri? Nah, oleh karenanya, masalah hak jasmani ini keduanya harus mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kepuasan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, membimbing umatnya agar dapat menjalani hubungan suami istri dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama, hak atas jasmani. Yang kedua adalah hak atas harta waris. Kalau orang sudah menjadi suami, maka dia menjadi ahli waris dari harta istrinya. Dan apabila seorang wanita sudah menjadi istri, dia menjadi ahli waris dari harta suaminya. Itu namanya hak atas harta waris. Maka ini menunjukkan di dalam Islam hak kepemilikan atas harta sangat dihormati, sangat dijunjung tinggi. Harta suami, harta suami, harta istri, harta istri. Itu dihormati kepemilikannya. Harta suami jangan diklaim sebagai milik istri, dan harta istri jangan diklaim sebagai milik suami. Masing-masing punya hak memiliki. Maka kalau suami meninggal, istri menjadi ahli waris. Kalau istrinya ada dua, dua-duanya ahli waris. Kalau istrinya ada empat, empat-empatnya ahli waris. Kalau seorang istri meninggal dan si istri punya harta, maka suaminya salah satu dari ahli waris. Karena ahli waris yang lain kan ada, kalau memang sudah ada, yaitu misalnya punya anak. Saya ingin bacakan terjemahan surat An-Nisa ayat 12. Dan bagimu, suami-suami, 1/2 dari harta
yang ditinggalkan oleh istri-istri jika mereka tidak punya anak. Kalau berumah tangga tidak menghasilkan anak, kemudian istri meninggal dunia, maka suami mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri. Jika istri-istrimu itu punya anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya. 1/4 saja. Jadi kalau rumah tangga menghasilkan anak, istri meninggal, dia punya harta, hartanya disebut harta waris, maka seorang suami hanya mendapatkan 1/4 dari harta istrinya. Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dibayar hutangnya. Maka kalau suami meninggal, istri meninggal, cek dulu punya utang apa tidak. Ada wasiat apa tidak yang harus ditunaikan. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak punya anak. Jadi kalau suami tidak punya anak, maka istri mendapatkan 1/4. Kalau istrinya 2, 1/4 dibagi 2. Kalau istrinya 4, 1/4 dibagi 4. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat. Jadi kalau harta waris, wasiatnya dulu keluarkan, bayar dulu utangnya, baru kemudian sisanya harta waris, sehingga baru dibagi-bagi. Ini harus mendapat perhatian. Itu sebabnya saya suka mengatakan, kalau seorang suami mau menikah lagi, itu jangan diam-diam, harus sepengetahuan keluarga. Kenapa? Ini terkait dengan harta waris. Sebab kalau suami kawin diam-diam, dia kemudian meninggal dunia, lalu istri keduanya datang minta bagian harta waris. Dia sampaikan kepada istri pertama bahwa dia adalah istri almarhum, minta warisan. Nah, si istri pertama nggak tahu-tahu kalau suaminya yang sudah meninggal itu sebenarnya sudah punya istri lagi. Kira-kira dikasih nggak? Nggak dikasih. Kenapa? Nggak tahu. Tahu aja nggak dikasih, apalagi nggak tahu. Nah, itu begitu. Jadi konsekuensinya adalah waris. Selain konsekuensinya adalah nasab. Konsekuensi nasab, yaitu kalau dia menikah lagi, menghasilkan anak dari istri kedua, maka anak dari istri pertama, anak dari istri kedua itu kakak beradik. Jangan sampai udah gede karena tidak saling kenal mengenal jatuh cinta. Maksudnya nggak saling kenal mengenal asal usulnya. Dia taunya temen, habis temen jatuh cinta, lalu mau menikah. Sementara bapak udah meninggal. Kalau menikah bagaimana? Nggak boleh. Tapi karena nggak tahu, akhirnya menikah. Berapa waktu kemudian ternyata ada yang kenal bahwa ini sebenarnya kakak beradik. Nah, ini bahaya. Jadi ini harta waris. Suami ahli waris, istri juga ahli waris yang harus dipenuhi. Inilah, nanti kita sambung lagi pada episode berikutnya. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.